Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, Hong Wilaheng Skaring Bawono Langgeng. Saudaraku, dimanapun kalian berada, kembali berjumpa pertemuan hari ini bersama Den Mas Ali. Semoga panjenengan di situ kondisinya baik-baik dan sehat. Kondisi sehat, panjang umur, dan semoga terberkahi. Dan bagi saudara yang sedang nandang sakit, semoga lekas disembuhkan. Dan Mas Ali, alhamdulillah kondisi dengan baik. Seperti biasa di kitab Mawas Diri akan membahas mengenai karakter yang dimiliki Satrio Piningit, saudaraku. Kita simak lebih dalam. Satset das. Saudaraku, dimanapun kalian berada, tentunya mengenai kehidupan ini seperti biasa mengalami perubahan-perubahan setiap detik dan setiap harinya, yang mana gejolak-gejolak mulai dari perasaan, psikis maupun pemikiran-pemikiran selalu mengalami perubahan, yang mana dalam perubahannya tentunya setiap kali perubahan ini yang kita harapkan adalah dampaknya yang lebih baik. Namun tidak semestinya, karena nilai kebaikan bisa dipandang sesuai dengan sudut pandang rekan lainnya, atau sudut pandang di setiap orang dengan pengetahuan sesuai dengan pengalamannya. Sebab apa? Dan Mas Ali di sini tidak memperebutkan kebenaran mutlak atau secara sejati, sebab di dalam konten ini dan Mas Ali ingin berbagi kepada saudara-saudaraku. Tentunya mengenai pemahaman kita bisa jadi berbeda, namun pada esensinya tujuannya adalah sama. Kita di sini mencoba menggali bersama apa sih yang dimiliki karakter pada Satrio Piningit, seperti halnya bahwa kehidupan ini dan Mas Ali mengalami suatu perjalanan, bahkan panjenengan juga sama. Kadang kita berpikir, sebenarnya untuk apa kehidupan ini dan harus bagaimana. Kadang ketika kita kebingungan, kita harus mencari seseorang yang mampu mendampinginya dan mampu untuk berkonsultasi, yang akhirnya mencerahkan. Ketika kreditnya pikiran, pemikiran yang bingung, kadang kalau tidak ada pembimbing, malah justru menyimpulkan dirinya sendiri. Dan ini sangat berbahaya ketika pemikirannya ini tidak bijak, malah justru akan membahayakan dirinya, bahkan lingkungan sekitar akibat tindakan berpikir yang kurang positif. Saudaraku, bagaimana mengenai kaum? Ketika kita menghendaki bahwa perubahan suatu kaum harus lebih baik, harus lebih tertata, dan harus memiliki pondasi yang sangat baik. Pondasi ini yaitu tata kehidupan, tata perekonomian, bahkan yang lebih penting lagi adalah tata mentalnya, mindset cara berpikirnya, saudara. Kenapa? Berpikir seseorang sangat dipengaruhi beberapa hal, baik pengalaman yang didapatnya, atau pengajaran yang didapatnya, atau hasil dari perenungan sendiri. Nah, tentunya mana yang lebih baik? Tentu ini tidak mempersoalkan, memperebutkan ini yang harus lebih baik, ini yang harus lebih baik. Sebab setiap pengalaman seseorang tidaklah bisa disamakan. Nah, ketidaksamaan ini justru untuk saling sinergi, bukan untuk saling perpecahan atau perbedaan. Memahami pola perbedaan ini harus dicermati betul sedalam mana pengetahuan dan wawasan spiritual pada orang itu sendiri, saudaraku.
dalam kehidupan ini kita sadar pentingnya manusia yang selalu belajar, baik belajar secara membaca tekstual buku atau mempelajari kehidupan atau dari pengalamannya sendiri. Karena pada nantinya orang yang sudah dalam suatu pembelajaran, dia akan menemukan pepadang, menemukan pemahaman yang mana tidak bisa disimpulkan saat itu juga. Kadang kehidupan ini mendapatkan jawaban setelah 1 bulan kemudian, bahkan tahunan. Maka dalam kehidupan ini, saudaraku, bahwa untuk memahami hati manusia, aslinya itu adalah memahami dirinya sendiri terlebih dahulu. Karakter Satrio Piningit yang dimiliki justru lebih sibuk mengembalakan dombanya sendiri ketimbang dombanya orang lain. Kenapa? Karena ketika orang yang sudah mampu dalam kesadaran, orang yang mampu mengembalakan jiwa dan hatinya, inilah maksud dari esensi mengembala domba tadi. Maka seperti halnya di dalam kitab Injil pun mengatakan bahwa Yesus mengembalakan domba-domba tersesat. Itu adalah simbol di mana umat manusia itu sendiri perlu ada pengembalanya, perlu ada pengarahnya. Sebenarnya dalam pengembalaan itu sendiri, yang nantinya sosok Satrio Piningit ini diberikan tugas oleh Tuhan Yang Maha Esa, di mana Tuhan itu sendiri memberikan tugas pada pengembala itu. Kita pernah kupas saat itu mengenai Cak Angon, kita pernah mengupas mengenai Satrio Piningit, kedudukannya bagaimana. Justru yang memimpikan kemunculannya Satrio Piningit ini perlu diingatkan bahwa dalam merubah kaum yang baik, kita tidak hanya menunggu satu sosok Satrio Piningit saja. Justru kita kesadaran dari kaum-kaum itu, muncullah kesatria-kesatria yang lain. Ketika kesatria-kesatria ini muncul, independen dan kemerdekaan sendiri, dia sudah mampu memanajemen hati, kolbu perilakunya, mindset cara berpikirnya, dan itu akan merebak, menjalar kepada saudara-saudara kita yang kita temui, maka akan tertular kebaikannya. Nah, bagaimana kaum itu akan berubah cepat? Misal, kita hidup di lingkungan desa, di kampung kita sendiri, yang mana setiap RT, anggap saja setiap RT ini memiliki karakter yang tidak sama, dan memang kenyataannya seperti itu. Nah, bagaimana menginginkan RT di wilayah sini maju, di wilayah sana maju, dengan beda karakternya. Nah, ada yang RT sebelah sana tidak maju-maju. Nah, yang tidak maju-maju inilah punya PR. Bagaimana nih biar bisa maju? Tentunya kemajuan suatu lingkungan atau ibaratnya kaum di situ untuk maju, perlunya kesadaran bersama. Tidak bisa mengandalkan hanya satu sosok pemimpin saja, atau tidak bisa hanya mengandalkan seorang saja, tapi punya visi dan misi yang sama untuk kemajuan. Ini akan semakin percepatan lingkungan setempat maju. Saudaraku, kehidupan ini harus mampu memanajemen pemikiran. Orang kerasa sakit itu ada yang dirasakan dohirnya, fisiknya. Nah, ada lagi batinnya. Dalam sudut pandang seseorang, dan Mas Ali menemukan bahwa ada penyembuhan 3 tahap. 1 melalui medis, 1 melalui prana, yang ketiga adalah melalui mindset atau psikisnya, yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Ketika saat merasakan sakit, itu adalah kejiwaannya, cara pola pikirnya, saudara. 70% pada berpikir. Saudara, bila mana
saudaraku saat ini mengalami gejolak jiwa, mengalami hal-hal yang tidak nyaman pada dirinya, tentunya di situ ada sesuatu yang disharmoni, yang menyerang psikisnya. Kalau masalah badan, orang sakit perutnya, mungkin tinggal minum obat lantas sembuh. Terus ada lagi pengobatan tidak secara medis, pakai prana, dengan doa dan sebagainya, sembuh. Ada lagi psikis, kenapa posisinya paling besar? Sebab keyakinan tumbuh kepada pola dan cara berpikir. Kemantapan seseorang ketika meminum jamu atau meminum obat, meminum resep yang diberikan seorang dokter atau seorang yang para tabib, ketika psikisnya tidak yakin atau psikisnya kacau, akhirnya mempengaruhi keyakinan di dalam tubuh. Meskipun Anda minum obat, tentu saja tidak akan sembuh. Bisa jadi hanya sekedar minum air putih, namun dengan pemikirannya yang baik, yakinannya tinggi, mindsetnya bagus, bismillahirrahmanirrahim, minum air, satu tegukan saja, alhamdulillah, jadi sembuh. Saudaraku, mengenai pola cara berpikir, kita sering mengetahui dan melihat, bahkan sering mendengarkan orang yang selalu menyesat-nyesatkan jika tidak sependapat dengan pemikirannya. Itu kenapa? Karena dirinya merebutkan suatu kebenaran dan dirinya sendiri sebenarnya belum yakin, karena perlu diadu. Saudaraku, tentunya kecelakaan besar dampak pada dunia ini adalah pencemaran pemikiran itu sendiri. Nah, perlunya silaturahmi, perlunya belajar, perlunya kita selalu menderes atau mengkaji terus-menerus, karena kita akan mengalami pencerahan, pemahaman, dan keilmuan yang tiada batas, saudaraku. Dalam hal ini, Den Mas Ali tidak memaksakan sepemikiran atau harus sependapat dengan apa yang Den Mas Ali sampaikan. Bisa jadi dengan pemikiran yang berbeda, kita justru saling melengkapi, saling memberi informasi. Nah, tidak gampang dan mudah untuk menyesatkan. Kita sadari bahwa manusia itu pada kenyataannya ketika orang yang selalu belajar akan kebuka wawasannya. Meskipun ada seseorang yang sudah menganggap dirinya cukup dan bisa wawasannya selesai, dia lupa bahwa bisa jadi ketika dihadapkan dengan seseorang yang lain ditemuinya, ternyata tidak bisa apa-apa. Ini menandakan bahwa kita tidak boleh merasa cukup diri di dalam suatu keilmuan. Berbeda dengan pemahaman bahwa kita memiliki harta benda atau semacam kekayaan yang dimiliki, atau rezeki yang bersifat materi. Kita justru merasa cukup, sebab apa yang di hadapan kita, apa yang kita makan, apa yang kita peroleh itulah rezeki yang harus dinikmati. Saudaraku, kejembaran keluasan hati manusia inilah sangat diperlukan, karena nanti akan munculnya saling menghormati, saling memahami. Saudaraku, dimanapun kalian berada, mengenai yang disampaikan sebelumnya, dan Mas Ali masih ingat nih, kita sering menjumpai bahwa manusia ada yang gampang saling menyesatkan, saling membid'ahkan, bahkan berebut paling benar sendiri. Tentunya fenomena apa dan harus bagaimana kita menyikapinya, saudaraku? Sebenarnya bagaimana sih pola dan mindset orang itu yang selalu merebut paling benar? Nah, sepengetahuan dan Mas Ali,
orang yang selalu merasakan paling benar sendiri, bahkan bersikukuh bahwa orang lain itu tidak benar, itu karena orang yang menyatakan merasa dirinya sudah di puncak dan sudah cukup. Justru bagi mereka yang sudah paham dan mengerti, dia akan memakluminya. Karena orang yang merebut kebenaran secara mutlak itu hanya orang yang sudah merasa cukup, dan yang lain dianggapnya rendah dan buruk-buruk memaklumi dia sudah tahu. Saudaraku, dimanapun kalian berada, tentunya mengenai karakter kepribadian seorang pemimpin atau karakter kepribadian para satria-satria yang akan dijadikan pemimpin-pemimpin di lingkungannya, jelas tentu memiliki kepribadian yang berbudi pekerti luhur. Kepribadian Satrio Piningit tersebut bisa diketahui. Tentunya perilaku baik sifatnya adalah perilaku yang selalu membawa ketentraman dan membawa kesejukan. Itu saja dulu saudaraku. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah selalu mendukung channel Kitab Mawas Diri, yang mudah-mudahan selalu lebih baik lagi. Dan Mas Ali memohon maaf para sepuh, bini sepuh, atau saudaraku yang lebih memahami lagi. Tentunya Mas Ali masih banyak kurang. Bila mana ada kata-kata yang salah dan kurang pantas, Mas Ali mohon maaf. Silakan saudaraku untuk berkomentar di kolom Kitab Mawas Diri. Di situ Mas Ali akan membaca dan akan meresponnya. Mudah-mudahan mendapat pencerahan dan ilmu berbagi dari saudaraku di situ. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Hong wilaheng sekaring bawono langgeng.